bagaimana cara kita mengkoherentkan kalimatnya. Yang pertama kita buka dulu satu persatu filenya. 1, 2, 3. Ini bukan yang masuk pula dia. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Yang pertama yang kita lakukan adalah lihat hasil penelitiannya. Lihat hasil penelitiannya. Berarti kita akan bahas yang pertama penelitiannya si siapa nih? Si Permana. Kita ambil hasil penelitian. Cari hasil penelitian di sini. Hasil temuan ini menghasilkan 2 tema, yaitu penggunaan software Turnitin oleh dosen dan perilaku mahasiswa menyikapi penggunaan software Turnitin dengan 9 kategori dan 16 kode. Ambil ya, copy. Oke, ini berarti ambil 1. Ini penelitiannya si siapa tadi itu? Permana ya. Kita citasi Permana. Salah. Maaf. Ya, kajian literatur ya. Oke, kita download, kita masukkan Permana di sini. Citation, Classic View, Permana. Nah ini ND ini berarti tahunnya nak lengkap, nanti perbaiki ya. Nah nih ND kan ada ND ya, info ND tahunnya nggak ada nih. Tahunnya nggak ada. Kalau ND-nya dengan tahunnya ada itu gimana? ND-nya ada, tahunnya ada gitu ya. Macam mana tuh? Nanti saya lihat ya. Oke, 2022 kita coba lihat udah berubah belum ND-nya nih. Ke refresh. Sudah ya. Oke, ambil lagi. Cari lagi satu lagi. Ambil hasilnya saja, Ini sudah dibuat. Ini hasil. Ambil hasilnya. Ini ya. Mana? Alah, ini ya hasil penelitian ya. Oh, ya. Ini ya. Oh banyak sekali ya. Nah apalah, ambil saja lah ya. Ambil saja ini. Ambil lagi, masukkan. Ini punya siapa nih? Punyanya Hasan. Hasan. Ditulis di sini pun boleh ya. Oke, nanti kita satukan. Jadi lagi. Ini sudah direkam ya, jangan direkam lagi ya. Sudah direkam, nanti saya upload di YouTube ya. Biar mudah. Ini sudah direkam ya, kan? Ya. Jadi direkam belum lebih mudah. Cari hasilnya lagi. Oke, ambil lagi. Ini Manunggal. Oke. Lagi Station Manunggal. Oke. Ini ND juga nih, nggak ada tahunnya nih. Malah nggak ada sama sekali. Nanti kita perbaiki ya. Nah, ini susahnya kalau mana tahunnya nih? Nggak ada tahunnya malah di sini ya. Ya Allah. Oke lah, apalah. Kita lanjut lagi. Ini Sinaga, ambil hasilnya, hasil. Ini siapa nih?
Sinaga. Satu, dua, tiga, empat. Satu lagi. Mana boleh ngambil abstrak rumah? Banyakan ini ya. Oke. Udah ya. Berarti ada 5 ya. Boleh lebih ya, nak masalah. Kalau mau lebih silakan lagi. Ya. Kalau citasinya di belakang tak apa-apa. Nah, ini kenapa saya taruh di depan? Nanti kita sebutkan namanya di sini ya. Boleh di belakang boleh ya. Boleh. Nah, kenapa saya taruh di depan? Nanti kita sebutkan namanya. Penelitian mengenai, kita lanjutkan ya. Penelitian mengenai pemanfaatan turnitin pernah dilakukan oleh karena ada bahasa oleh berarti namanya harus di luar. Tahunnya kita ganti saja di gini. Seperti ini. Taruh di sini tanda buka kurungnya lalu namanya dikeluarkan. Karena dia ada oleh. Oleh itu harus ada dikehendaki nama. Nama itu tidak boleh dalam kurung tentunya ya. Nah, seperti ini dengan hasil penelitian ya, dengan yang menunjukkan hasil temuan. Seperti itu nih. Boleh juga sebenarnya berfokus pada ambil judulnya, yang berfokus pada masukkan judul penelitiannya. Kita masukkan judul penelitian ini sementara ya, nanti kita parafrase soalnya dia kalau udah kita judulnya kita masukkan pasti dia plagiat jadinya. Ini judulnya kan ya. Ambil sementara saja ini. Nanti kita akan ubah. Yang berfokus pada dengan hasil penelitian, dengan hasil temuan. Nah, seperti ini. Nah, kalau bahasanya ini tidak jelas benar ya, karena ini kesalahan orang nulisnya. Hasil penelitian kok seperti ini gitu ya. Salah nih ya. Hasil penelitian kok tidak jelas ya. Tidak apa-apa kita buat seperti itu saja karena dia buatnya seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Penelitian yang lain juga pernah dilakukan oleh itu ya kerjaannya sebenarnya ya. Hasan yang berfokus pada, kita masukkan judulnya, yang berfokus pada, masukkan judul penelitiannya Hasan. Oke. Dengan hasil penelitian. Apakah disatukan semua dalam satu paragraf? Boleh, tapi kepanjangan kita buat paragraf yang lain berarti ya. Pandailah buat bahasanya tuh ya. Anak bahasa lah ya. Mahasiswa bahasa masa enggak bisa ya. Penelitian lainnya hasil bahasanya penelitian lainnya lagi ya. Kemudian enggak boleh di depan di sini ya. Enggak boleh di depan di sini kemudian ya. Iya. Penelitian serupa lainnya juga pernah dilakukan oleh Manunggal.
Tinggal tahun ini nanti diubah saja nanti ya. Oke. Nah, selesaikan ya lo. Ya. Apa fokusnya? Nah, ini udah 2 halaman di artikel kita ya. Luar biasa ya. Maka banyak artikel penelitian terdahulunya, kalau 10 kan makin panjang loh. Ya. Karena ini hasilnya belum kita apa namanya, kita singkat ya hasilnya. Nanti kita singkat hasilnya. Akan pendek deh jadinya. Ini berarti Cahyo Manunggal. Oke, nanti kita perbaiki yang kapital semua ini dengan hasil penelitian. Oke. Masih banyak ya, satu lagi. Yang berfokus pada, kita masukkan judulnya. Sebenarnya ini hanya contoh ya. Nanti kalau ada yang mau ubah, misalnya bentuknya mau diceritakan, karena penelitiannya si Sinaga dan si Manunggal ini sama, jadi ceritakan sekali saja. Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga, Manunggal, si Budi, si Joni misalnya, sama hasilnya, kita ceritakan sekali saja. Jadi ini hanya contoh saja, nanti biar lebih mempermudah, biar ada gambaran gitu bagaimana cara masukkannya. Ini siapa nih? Nih, Sinaga ya. Tukrida dengan hasil penelitian. Oke, lalu yang terakhir, Masya Allah. Atau langsung namanya juga boleh. Putri dan Santoso juga pernah melakukan penelitian ya. Putri dan Santoso juga pernah melakukan fokus pada presensi yang dibuka ya. Fokus pada nih. Nah, ini ya. Nah, ini satu deskripsi mengenai penelitian-penelitian terdahulu. Deskripsi ini sebenarnya bisa disingkat lagi kalau kita pandai mencari fokusnya apa misalnya. Fokusnya ini pemanfaatan sistem deteksi plagiarisme pada jurnal mahasiswa. Pemanfaatan plagiarisme untuk mendeteksi plagiarisme di jurnal mahasiswa misalnya. Jangan disebutkan universitasnya. Lalu ini juga bisa kita singkat sebenarnya dengan bahasa-bahasa tertentu ya. Jadi tidak perlu kita ceritakan semua, tapi ini contoh ya, contoh saja. Nanti boleh diikuti saja ya. Lalu terakhir di sini, setelah kita belum ya ke paragraf kedua, ini kan sudah kita ceritakan ya, kita deskripsikan hasilnya. Lalu kita ceritakan apa bedanya penelitian kita dengan penelitian mereka, ya. Kita baca di bagian metodologinya. Ini di bagian metodologi, baca. Dia pakai apa ya? Kita penelitian kita kualitatif ya, ingat ya, penelitian kita kualitatif dengan wawancara, ya. Semuanya ya. Ada yang pengumpulan data ya, data dokumenter. Ada yang pakai kuesioner di sini? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Oke, berarti penelitian kita sama, kualitatif semua ya. Nah, kita cari di sini. Mereka pakai apa? Pakai
Kita cari di bagian metode ya, metodologi. Nggak ada ya. Identifikasi studi literatur. Oh, studi literatur. Yang ini studi literatur. Berarti yang si anu ini siapa nih? Si Permana menggunakan jenis penelitian studi. Ya Allah beliau. Studi literatur ya. Penelitian yang dilakukan oleh Permana. Berarti di sini Permana merupakan jenis penelitian studi literatur. Oke. Cari lagi, yang si siapa lagi? Si Hasan. Hasan ini pakai jenis penelitian apa? Kuantitatif ya. Dengan pendekatan deskriptif. Oke, kita ambil. Masukkan lagi untuk yang penelitian Hasan. Hasan ya. Hasan. View Hasan. Hasan. Oke. Isi tanda dulu lah ya. Kasih tanda-tanda dulu. Lalu si siapa nih? Si Manunggal penelitiannya kualitatif deskriptif ya. Studi kasus ya. Studi kasus. Oke. Oke, studi kasus bukan ada wawancara di sini. Kita lanjut lagi. Ini Manunggal ya. Head citation Manunggal. Oke. Satu lagi. Sinaga. Sinaga pakai penelitian apa? Ada di sini jadi di metodologi. Kualitatif, studi kasus ya. Oke. Sinaga. Yang bahasa Inggris cari di metodologi, pasti letaknya di situ ya. Dan artikel bahasa Inggris itu rata-rata jelas dalam abstraknya pasti dikabarkan apa metodologi yang mereka gunakan. Pasti itu. Yang tidak pasti yang seperti ini, susah kita nyarinya di mana dia meletakkannya gitu ya. Ini pakai kuesioner ya, skala Likert. Pakai kuantitatif ya. Ini si Putri. Asian Putri. Oke. Nah, ini yang kita olah. Apa bedanya dengan penelitian kita? Penelitian tadi kita kualitatif dengan wawancara ya, ingat ya? Kualitatif dan wawancara. Nah, dari ini mana yang sama dengan kita? Hasan dan Sinaga. Apa bedanya kita? Kalau Sinaga dan Hasan ini pakai studi kasus. Berarti dia masih beda dengan kita. Kita penelitian wawancara ya. Nah, berarti beda. Nah, penelitian yang akan dilakukan ini ya. Penelitian dilakukan oleh Permana merupakan jenis penelitian studi literatur. Sedangkan penelitian yang dilakukan Hasan dengan siapa lagi satunya? Sinaga ya. Hasan berarti titik dua Sinaga memanfaatkan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Betul nggak ya? Salah ya? Oh iya. Ini. Oke. Ini punya siapa tadi ya? Sinaga nih ya?
Hasan ini kuantitatif ya. Yang tadi, oh ini manunggal ya. Oke, manunggal. Manunggal dan sinaga ya. Memanfaatkan. Berarti namanya di luar ini ya harusnya ya. Oke. Hasan dan Putri Santoso ini kan sama-sama kualitatif ya. Kuantitatif maksudnya. Nanti kita gabung saja di sini. Ini tidak panjang ceritanya ya. Oke, sama. Nah, berarti oleh karena itu, oleh karena itu penelitian yang akan dilakukan ini kan ini akan karena proposal ya. Yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Nah, yakni kalau kita mau jelaskan lagi, yakni menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada mahasiswa. Berarti di sini harusnya disebutkan fokusnya siapa? Fokusnya mahasiswa. Tapi ini salah. Mahasiswa tingkat mahasiswa semester 4. Oke, seperti itu. Nah, ini baru diperbaiki sedikit-sedikit yang mana yang kira-kira ingin diperbaiki ya. Nah, ini termasuk panjang ya untuk 5 bahasan. Kalau saya buat kemarin pendek ya. Tapi saya kumpulkan dulu yang sama-sama gitu, sama hasilnya sama dan lain sebagainya. Seperti ini contohnya ya. Nah, ini kajian literaturnya pendek ya. Tapi penelitiannya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tapi hanya kita fokuskan satu paragraf saja untuk membahas itunya. Jadi boleh seperti ini ya. Tapi boleh juga seperti yang tadi, tapi jelas ya. Untuk nambah-nambah. Oke. Baru yang terakhir. Ini terakhir nih, sampai sini UTS kita. Sampai implikasi penelitian. Apa sih nantinya guna penelitian kita? Implikasi penelitian cukup satu paragraf. Kita jelaskan nantinya penelitian ini untuk apa fungsinya ya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ya.
Ini sebenarnya dekat dengan manfaat lah ya. Jadi bagian ini manfaat penelitian. Kalau yang di atas tadi itu tujuan penelitian, di bawah latar belakang ini tujuan penelitian. Ya. Ini manfaat penelitian, kita taruh di bagian akhir penelitian kita. Apa sih manfaatnya bagi universitas ataupun bagi pembaca? Kalau saya kan bentuknya kan penelitian universitas ya. Kan penelitian masuk ke kampus ya. Kalau kalian misalnya novel ya. Ya. Kalau novel misalnya manfaatnya untuk penulis ataupun itu pembaca untuk pembaca dan penulis. Tuh ya. Siapa tadi? Jelita. Ya. Udah hilang pertanyaannya, sok ya. Kajian teori isinya adalah penjelasan mengenai konsep kajian teori. Berarti teori-teori ya menurut para ahli kajian teori itu ya. Tapi kajian literatur isinya adalah penelitian-penelitian terdahulu. Bisa bedakan ya. Kajian literatur itu penelitian, kita menjelaskan penelitian yang sama dengan penelitian kita. Dulunya orang ketemu ini apa hasilnya? Dulunya orang meneliti ini apa hasilnya? Tapi kajian teori adalah penjelasan mengenai konsepnya. Kalau kita ingin meneliti komputer, berarti konsep-konsep komputer kita pelajari, pengertian komputer, kegunaan komputer, fungsi komputer. Kalau kajian literatur berarti peneliti terdahulu pernah melakukan tentang komputer, gitu ya. Apa hasilnya? Nah, gitu. Kita letakkan di bagian kajian teori. Kajian literatur. Tuh. Nah, makanya saya tuh melihat kalau kajian teori cuma satu paragraf rasanya aneh gitu. Di situ yang paling banyak ya penjelasannya. Karena ahli-ahli dari manapun kita bisa masukkan ke situ. Si A, menurut si A, komputer adalah apa? Menurut si B, komputer adalah apa? Banyak ininya. Nah, gitu. Tidak hanya mentok bahwa kita harus menggunakan hanya satu teori saja. Boleh. Di Google Scholar boleh. Boleh silakan. Asal ada doanya lah. Kemarin saya mewajibkan ya dari Scopus karena memang rasanya bangga kita menggunakan yang lebih itu. Tapi tidak masalah lah ya. Mau dikemanakan juga lah. Yang ada barangnya gitu ya. Boleh silakan. Tapi itu faktor kebiasaan kita ya, kebiasaan kita dengan teknologi ya. Kalau kita sudah biasa dengan artikel-artikel berbahasa asing gitu. Dan kita suka dengan artikel-artikel, download artikel yang agak susah gitu ya. Jadi agak menjadi kebiasaan. Saya di semester 1 di teknik itu tidak perbolehkan saya ngambil di Google Scholar. Ya, karena mereka dah biasa dengan teknologi. Jadi mereka kalau nyari artikel yang berbayar tapi gratis, nah bisa nyarinya. Pandai dia nyari. Tujuan penelitian di bagian akhir. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk ya. Di sini dia. Latar belakang. Dengan bahasa yang berbeda-beda lah ya. Kalau saya bahasa ini dengan itu penelitian dapat memberikan gambaran. Berarti tujuannya adalah untuk meneliti tentang bagaimana fungsi penelitian dalam meningkatkan mutu hasil tulisan mahasiswa. Ini ya, berupaya untuk mengungkap persepsi mahasiswa terhadap pemanfaatan penelitian sebagai alat mendeteksi plagiarisme. Baru manfaatnya, apa sih manfaatnya? Manfaatnya sebenarnya diletak di sini juga ya harusnya ya. Ini ada juga sedikit di sini, tapi tidak apa-apa, letakkan di bagian akhir ini. Ya. Dan jadilah artikel kita pada bagian pendahuluan. Masih ada metodologi selanjutnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini no saya, nanti dihilangkan ini. Dihilangkan nih. Nah. Nanti dihilangkan nih. Jadi tidak ada tulisan sama sekali. Kalau mau ditambah boleh, misalnya seperti ini ya. Kalau kajian teori kan sebenarnya ada pengertian di sini ya. Misalnya kita ambil di sini semiotik. Berarti kita jelaskan tentang pengertian semiotik ya.
konsep-konsep dasar semiotik boleh. Lalu di sini misalnya lagi kita ambil tentang mantra misalnya ya, mantra. Berarti kita jelaskan pengertian-pengertian mantra dan lain sebagainya. Boleh. Karena nanti kalau pas ketemu artikel yang minta yang seperti ini lebih mudah, tapi nanti pas ketemu artikel yang tidak mau ya adanya ininya, tinggal hilangkan saja, sama juga gitu ya. Jadi tidak masalah. Ya dihilangkan saja nanti. Ya. Nanti dah ada ya di artikelnya ya. Nanti supaya tahu nih apa sih yang dibahas gitu ya. Gitu. Lalu ini misalnya ada, kalau saya berarti di sini ada turnitin ya. Ada persepsi ya. Karena persepsi yang saya ini pakai utaut ya, berarti saya harus jelaskan persepsi utaut. Lalu plagiarisme gitu. Kalau objek penelitian perlu ya, Pak? Hah? Objek penelitian. Objek penelitiannya mahasiswa gitu ya. Ah. Tidak perlu. Kalau dia perlu dijelaskan silakan. Ini mahasiswa tidak perlu dijelaskan ya. Ya, kakinya, tangannya gitu tidak perlu dijelaskan. Tapi kalau mantra boleh dijelaskan. Jenis mantra ya, bagian-bagian mantra. Kan objek penelitian ya. Ya. Boleh. Ya. Ya. Bisa buatnya pakai HP itu ya. Ya, tugas UTS sampai di implikasi. Sampai sini ya. Ini implikasi penelitian nih harus ini. Salah. Nah, implikasi cuma satu kalimat kok, enggak salah lah ya. Kopas pun enggak masalah. Nah, sampai sini. Nah, ini kajian literatur ya. Ini ada kajian teori ya. Ya, berarti berapa kalimat? Berapa halaman? Banyak juga ya. Ada pertanyaan?